Hai remaja cerdas, selamat datang kembali di Smart Teen Talks, tempat kita berbagi wawasan berharga untuk pertumbuhan diri yang maksimal. Bersama saya, Galih. Dan saya Lily, senang banget bisa ketemu kalian lagi di episode yang pastinya akan insightful dan relatable banget. Betul, apalagi buat remaja cerdas yang lagi di fase SMA atau awal kuliah. Setiap minggu kita hadir untuk nemenin kalian melewati berbagai tantangan, mulai dari manajemen konflik internal, anxiety, sampai urusan belajar. Nah, dan di episode kali ini, kita mau bahas sesuatu yang sering jadi keresahan kita. Sesuatu yang bikin banyak remaja cerdas menghela napas panjang setiap dengar namanya, yaitu matematika. Wih, topik yang panas. Lil, pasti banyak banget ya yang merasa matematika itu sulit, menakutkan, dan cuma berisi rumus-rumus abstrak. Padahal kata salah satu matematikawan terbesar, Carl Friedrich Gauss, matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa Latinnya, Regina Scientiarum. Keren banget kan? Benar banget. Kalau ratu berarti dia punya peran sentral. Justru karena pemikirannya menganggapnya sulit, banyak yang langsung menutup diri sebelum mencoba. Nah, di Smart Teen Talks ini, kita mau bongkar cara efektif belajar matematika yang bakal mubah mindset kalian. Oke, kita langsung mulai. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah mengubah mindset atau pola pikir. Ini konsep penting banget dalam psikologi, sering disebut growth mindset, yang dipopulerkan oleh Carol Dweck dalam bukunya Mindset: The New Psychology of Success. Betul, fixed mindset bilang, aku memang gak bakat di matematika, atau otakku gak nyampe. Sementara growth mindset bilang, aku belum bisa di matematika, tapi aku akan berkembang lewat usaha dan strategi yang tepat. Jadi intinya adalah, kecerdasan itu bisa diasah. Tepat sekali, matematika itu bukan cuma tentang bakat, tapi tentang effort dan strategi. Kalau mindset sudah benar, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kuasai konsep dasar bukan sekedar menghafal rumus. Ini sering banget dilupakan. Matematika itu sifatnya kumulatif dan hierarkis, seperti yang sering ditekankan oleh para ahli pendidikan. Kamu nggak akan bisa lari, misalnya, kalau nggak paham jalan. Kalau konsep dasar aljabar, pertidaksamaan, atau fungsi linear itu goyah, materi di atasnya seperti kalkulus atau statistika pasti terasa mustahil. Misalnya gini remaja cerdas, kamu lagi belajar logaritma, tapi masih bingung dengan konsep dasar eksponen. Itu pasti sulit. Jadi mulailah dengan bertanya, apa sih makna di balik rumus ini? Kenapa harus begini? Contoh penerapannya. Contoh 1 aljabar. Daripada cuma menghafal rumus pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B, kamu coba visualisasikan ini sebagai luas dua kotak yang dikurangi. Pahami kenapa hasilnya bisa begitu, bukan hanya bagaimana rumusnya. Contoh 2, fisika atau matematika terapan. Saat menghitung jarak, waktu, dan kecepatan, bayangkan kamu sedang dalam perjalanan dengan mobil. Hubungkan rumus J sama dengan K dikali W dengan pengalaman nyata kamu, bukan hanya kumpulan huruf di buku. Contoh 3, peluang. Kalau kamu cuma menghafal rumus permutasi dan kombinasi, kamu akan bingung saat soalnya dibolak-balik. Tapi kalau kamu pahami konsep dasarnya, yaitu perbedaan antara urutan itu penting atau tidak, kamu akan bisa memecahkan soal serumit apapun. Keren. Memang kata ahli, seperti yang dikemukakan oleh banyak matematikawan, termasuk tokoh muslim besar Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar, bahwa karya-karya matematika itu harus bisa menjelaskan kenyataan dan bisa diterapkan. Bukunya yang terkenal, Hisab Aljabar wa Al-Mukabalah, intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah atau persamaan lewat proses yang logis. Nah, setelah mindset sudah benar dan konsep dasar sudah kuat, langkah ketiga adalah latihan konsisten dengan pengulangan berjarak atau yang dikenal dengan istilah psikologi kognitif, spaced repetition. Spaced repetition ini teknik yang efektif banget. Daripada belajar matematika maraton 5 jam sebelum ujian, lebih baik kamu latihan 30-60 menit setiap hari, tapi diulang dengan jarak waktu. Ulangi materi setelah 1 hari, 3 hari, seminggu, dan sebulan. Ini memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Otak kita cenderung melupakan informasi kalau nggak diulang. Hermann Ebbinghaus, seorang psikolog Jerman, membahas ini dalam kurva melupakan atau forgetting curve.
Dia menunjukkan bahwa memori kita akan menurun drastis dalam 24 jam pertama kecuali ada penguatan. Jadi, lawan kurva itu dengan spaced repetition. Contoh penerapannya nih. Contoh 1, jadwal. Kamu baru belajar turunan fungsi hari Senin. Kerjakan ulang soal serupa hari Selasa, lalu ulangi lagi di hari Jumat, dan tinjau kembali seminggu kemudian. Contoh kedua, soal tipe sulit. Kumpulkan semua soal yang kamu anggap sulit di satu tempat. Jangan tinggalkan. Jadwalkan untuk mengerjakannya ulang setiap akhir pekan. Kalau sudah bisa, pindahkan ke daftar sudah mahir. Contoh ketiga, kartu belajar. Buat kartu-kartu flashcard untuk setiap rumus atau konsep. Gunakan aplikasi atau sistem kartu fisik, misalnya kotak 1-7 hari, untuk menguji diri sendiri secara berkala. Kartu yang sudah kamu kuasai dipindahkan ke kotak jarah pengulangan yang lebih jauh. Strategi yang keren banget. Lanjut ke langkah keempat, visualisasi dan penerapan di dunia nyata. Matematika itu sering terasa abstrak, tapi sejatinya ia ada di mana-mana. Betul. Hubungkan matematika dengan realitas. Misalnya, belajar geometri dengan mengamati bentuk bangunan, belajar statistika dengan menganalisis hasil polling di media sosial, atau belajar peluang saat bermain game atau menentukan strategi. Belajar jadi lebih bermakna dan relevan. Contoh penerapannya ya. Contoh 1, persentase atau diskon. Gunakan perhitungan diskon di toko online favorit kamu untuk latihan persentase. Misalnya, baju harga Rp200.000 diskon 30% tambah 10%. Hitung berapa harga yang harus kamu bayar. Langsung ketemu manfaatnya. Contoh kedua, sistem persamaan linier. Saat kamu mau jualan online dan menghitung modal untuk bahan baku A dan B, atau membandingkan harga paket internet yang berbeda, kamu bisa menggunakan logika sistem persamaan. Contoh ketiga, fungsi dan grafik. Amati grafik growth atau views di YouTube atau TikTok. Pahami bagaimana konsep fungsi linier, kuadrat, atau eksponen bisa menjelaskan pola peningkatan atau penurunan data tersebut. Selain itu, langkah kelima adalah berani bertanya dan belajar bersama. Ingat, tidak ada pertanyaan yang bodoh dalam proses belajar. Jangan pernah biarkan keraguan mengendap. Kalau ada satu langkah di soal yang kamu nggak mengerti, segera tanyakan. Cari tahu sumber daya tambahan seperti video tutorial atau teman yang lebih mahir. Pembelajaran kolaboratif itu efektif banget. Salah satu kunci menjadi pribadi yang bertanggung jawab adalah berani mengakui ketidakpahaman dan mengambil inisiatif untuk memperbaikinya. Ini adalah ciri khas dari manajemen konflik internal yang baik. Daripada lari dari masalah, soal sulit, kita hadapi. Langkah keenam, catat yang rapi dan jelas. Buat ringkasan yang komprehensif. Catat bukan hanya rumus, tapi juga langkah-langkah penyelesaian dan keterangan konsep dengan bahasa kamu sendiri. Catatan yang baik membantu kita memetakan alur pikir. Saat kamu mencatat ulang dengan bahasamu, kamu sedang memproses dan menginternalisasi informasinya. Ini adalah active learning yang jauh lebih efektif daripada sekedar membaca. Dan yang terakhir, langkah ketujuh, rayakan kemajuan kecil dan jangan takut membuat kesalahan. Kesalahan itu adalah guru terbaik. Di dalam growth mindset, kesalahan adalah bukti bahwa kita sedang mencoba. Alih-alih merasa gagal, ubah kesalahan jadi kesempatan belajar. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan satu soal sulit yang sebelumnya tidak bisa, itu adalah kemenangan kecil yang harus dirayakan. Self-affirmation atau penguatan positif itu penting untuk meningkatkan motivasi. Puji effort dan usahamu, bukan hanya hasilnya. Ini akan membangun pribadi yang tangguh dan punya semangat berkembang. Jadi remaja cerdas, mengubah hubunganmu dengan matematika dimulai dari mindset. Ingat 7 langkahnya. Ubah mindset, kuasai konsep dasar, latihan dengan space repetition, visualisasi dan penerapan nyata, berani bertanya atau belajar bersama, catat yang jelas, dan rayakan kemajuan kecil. Semoga wawasan ini bisa jadi bekal berharga untuk kamu menghadapi setiap tantangan belajar. Tetap semangat remaja cerdas. Sampai jumpa di Smart Teen Talk selanjutnya. Saya Galih. Dan saya Lili. Kami pamit. Tetaplah menjadi remaja cerdas yang terus bertumbuh. Ciao!